Dengan customer menyampaikan keluhannya atau ketidakpuasannya, itu menandakan bahwa customer sebenarnya masih ingin bertransaksi kembali dan masih ingin berhubungan kembali dengan perusahaan kita. Dengan customer menyampaikan unek-uneknya pada perusahaan kita jadi tahu nih apa yang perlu diperbaiki dari pelayanan kita maupun dari produk kita. Silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang pertama yang mengetahui ketika kami membagikan video-video terbaru. Hai rekan-rekan sekalian, senang sekali kembali bertemu dengan Anda. Saya Heri Santoso. Kali ini saya berbagi kembali mengenai apa yang saya tulis di dalam buku Miracle of Service. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan yang ada di dalam bab 44, yaitu mengenai pemimpin tidak boleh alergi dengan komplain customer. Mengapa demikian? Karena sebenarnya komplain itu suatu hal yang positif. Yang pertama, karena sebenarnya komplain itu merupakan curhatan atau curahan hati customer kepada setidaknya pelayanan atau produk dari perusahaan kita. Dengan customer menyampaikan keluhannya atau ketidakpuasannya, itu menandakan bahwa customer sebenarnya masih ingin bertransaksi kembali dan masih ingin berhubungan kembali dengan perusahaan kita. Dengan customer menyampaikan unek-uneknya pada perusahaan kita jadi tahu nih apa yang perlu diperbaiki dari pelayanan kita maupun dari produk kita. Lalu yang kedua, sebagai pemimpin kita perlu memandang komplain sebagai hal yang positif. Karena apa? Karena di bawah kita tentu ada anggota tim. Dan kalau kita memandang komplain itu sebagai positif, itu akan tercermin dari bagaimana respon kita ketika anggota tim kita melaporkan terjadinya komplain customer, maka kita tentu akan merespon secara positif. Namun kalau kita memandang komplain secara negatif, maka ketika kita melihat atau kita mendengar sendiri dari anggota tim kita bahwa mereka sedang menangani komplain, maka bisa jadi respon kita adalah menyalahkan anggota tim kita atau bahkan menyalahkan customer. Sedangkan sebagai pemimpin kita perlu menjadi role model, bukan? Nah, ini sangat penting buat kita semuanya. Nah, saya ada sebuah cerita, ini kisah nyata, yaitu ketika saya sedang memberikan public training workshop handling customer complaint. Nah, suatu ketika ada seorang direktur rumah sakit menyampaikan pada saya pada saat pelatihan, dia menyampaikan demikian, "Pak Heri, wah, alhamdulillah Pak, dalam tahun ini setidaknya beberapa bulan itu rumah sakit saya zero komplain. Bukankah itu sebuah pencapaian yang luar biasa, Pak?" Nah, mendengar pernyataan dari direktur tersebut, saya tersenyum, lalu saya pun terdiam. Dan direktur tersebut melihat sepertinya ada yang aneh dari raut wajah saya. Lalu dia bertanya, "Kenapa Pak Heri? Ada yang aneh? Bukankah zero komplain itu bagus?" Dengan tersenyum saya bilang, "Dok, zero komplain itu artinya tidak ada komplain sama sekali." Nah, itu artinya ada 3 kemungkinan, Dok. Kemungkinan pertama, bahwa seluruh customer atau pasien di rumah sakit dokter mengalami perasaan puas dan tidak ada satupun dari pasien atau keluarga pasien yang tidak puas. Lalu yang kedua, bisa jadi karena selama ini ternyata customer atau pasien mengalami ketidakpuasan dari layanan rumah sakit dokter atau dari produk rumah sakit dokter, namun mereka memilih untuk tidak menyampaikannya pada petugas. Mereka memilih menyampaikannya di luar. Atau kemungkinan yang ketiga, bahwa ketika ada customer yang komplain atau pasien komplain, karyawan dokter tidak menyampaikannya kepada dokter atau manajemen. Mari kita lihat satu persatu. Kemungkinan pertama, tidak ada seorang pasien pun yang merasa tidak puas. Apakah itu mungkin? Nah, tidak ada seorang pun atau tidak ada sebuah perusahaan pun yang selalu berhasil 100% sehingga seluruh customernya selalu merasa puas. Pasti ada 1 atau 2 customer kita yang merasa tidak puas. Mengapa? Karena kepuasan pelanggan itu tidak sekedar berbicara mengenai kualitas servis, pelayanan, atau produk kita juga, tapi terlebih lagi berbicara mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap kualitas layanan dari perusahaan kita. Barangkali kita berpikir bahwa kita sudah memberikan kualitas layanan yang terbaik, tetapi persepsi orang itu pada saat itu seperti apa? Tentu setiap orang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya
tidak mungkin di dalam setiap perusahaan apapun pasti 100% puas dan tidak ada yang tidak puas. Nah, berarti kita lihat kemungkinan kedua. Apakah selama ini ada customer yang menyampaikan komplainnya, lalu petugas kita tidak menyampaikan, atau bisa jadi customer tidak puas namun tidak menyampaikannya kepada kita. Nah, mari kita lihat ya. Nah, banyak perusahaan itu fokus untuk mengejar yang namanya zero complaint. Artinya tidak ada seorang customer pun yang komplain. Padahal kita tahu bahwa komplain itu merupakan sarana dari customer untuk menyampaikan penilaian mereka atau ketidakpuasan mereka terhadap kualitas layanan dari perusahaan kita. Kalau mereka tidak menyampaikannya kepada kita, mereka menyampaikannya kepada siapa? Mereka menyampaikannya di luar sana atau di media sosial, atau bahkan mereka memilih untuk pergi diam-diam, alias setelah mereka tidak puas, mereka tidak menyampaikannya pada perusahaan kita. Namun mereka memilih, ya sudah, saya pindah ke perusahaan lain. Jadi sekarang, pada waktu itu saya sampaikan pada seluruh peserta pelatihan saya bahwa fokus kita itu sebenarnya bukan di zero komplainnya itu atau nol komplain, bukan. Karena komplain itu tadi artinya apa? Ungkapan atau ekspresi dari ketidakpuasan customer atau masukan. Itu kita perlu supaya perusahaan kita terus mengalami kemajuan, kita perlu mendengarkan isi hati customer. Jadi komplain itu positif. Jadi fokus kita itu bukan supaya zero komplain. Kalau zero komplain alias tidak ada customer yang menyampaikan penilaian mereka terhadap perusahaan kita, maka artinya perusahaan kita sedang tidak mendengar harapan customer pada saat itu. Kalau kita tidak mendengar harapan customer, bagaimana kita tahu apa yang menjadi harapan mereka dan bagaimana perusahaan kita akan melakukan perbaikan? Tidak mungkin, bukan? Jadi fokus kita bukan pada zero komplainnya. Fokus kita adalah pada satu, kalau komplain itu kita terima dengan positif, lalu fokus kita adalah di akar penyebab komplain itu sendiri apa. Jadi komplain tetap kita terima dengan baik, dengan positif, lalu fokus kita pada apa sih yang menyebabkan customer merasa tidak puas. Kekeliruan-kekeliruan atau kelemahan-kelemahan di sistem layanan kita atau produk dari perusahaan kita itu apa yang menjadi penyebab ketidakpuasannya. Sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi seperti itu dan kita lakukan perbaikan. Jadi fokus kita bukan pada zero komplainnya, tapi fokus kita adalah pada bagaimana caranya kita menangani atau memperbaiki apa yang menyebabkan ketidakpuasan customer tersebut. Dengan cara demikian, perusahaan kita akan senantiasa menjadi relevan di hadapan customer dan perusahaan kita akan mengalami perbaikan terus-menerus. Demikian, sehingga perusahaan kita mampu menciptakan customer yang loyal. Nah, bagaimana caranya kita membuat customer yang komplain menjadi customer yang loyal? Nanti saya akan berbagi di dalam video tips berikutnya. Terima kasih, saya Heri Santoso, selamat melayani, dan salam juara.